Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat mimbar Unima yang dirahmati Allah, alhamdulillah tidak terasa kita sudah hampir memasuki pertengahan bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini, episode nasi uduk yang kesekian kali, saya akan menyampaikan satu buku yang menurut saya luar biasa, buku tuntunan Ramadan yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Menariknya buku ini adalah satu hadis pengantar yang kemudian luar biasanya oleh para ulama kita dikutip untuk menjadikan pengantar di buku tuntunan ini, yaitu hadis riwayat Imam Ahmad dan kemudian Ibnu Majah. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubba shaimun laisa lahu min siyamihi ilal ju' wa rubba qaimun laisa lahu min qiyamihi ilas sahar. Sahabat mimbar Unima yang dirahmati Allah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rupa shaimun, betapa banyak orang-orang yang berpuasa, laisa lahu, namun pada dirinya tidak didapati min siyamihi, dari puasanya itu, ilal ju', kecuali lapar dan dahaga. Mari coba kita renungi, kita resapi kenapa para ulama Majelis Tarjih dan Tajdid ini memilih hadis ini ditempatkan di pengantar tuntunan Ramadan. Tentu kita tahu bahwasanya secara bahasa itu adalah makna puasa al-imsak, menahan. Jadi seolah-olah ada nasihat dari para ulama kita agar kemudian memperhatikan ibadah puasa yang kita lakukan itu tidak hanya berhenti pada masalah menahan diri dari apa-apa yang membatalkan puasa. Jadi subhanallah, tidak hanya menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Kalau masalah pembatal puasa, menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan diri dari hubungan suami istri, insya Allah sudah khatam kita. Tetapi berdasarkan hadis ini ada nasihat yang luar biasa, bahwasanya yang dimaksud dengan puasa yang mampu menghantarkan pada ketakwaan itu adalah masalah keberhasilan kita untuk menahan diri dari apa? Ketika kita berpuasa, kita diajarkan untuk kemudian mempertahankan kualitas itu, agar kemudian tidak puasa itu agar batal, tetapi agar kemudian nilai ibadah puasa itu adalah menghantarkan pada ketakwaan. Menahan diri dari lisan untuk berkata tidak baik, menahan diri dari mata untuk melihat yang tidak baik, menahan diri dari telinga untuk kemudian tidak mendengar dari apapun yang tidak baik, bahkan kemudian tangan dan kaki untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Justru itu yang kemudian menjadi perhatian. Bagaimana kemudian ketika baginda Rasulullah SAW mengingatkan kita pada hadis tadi, betapa banyak orang yang berpuasa, tetapi dari puasanya itu dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Sahabat mimbar Unima, tentu kemudian kalau seperti itu kita patut untuk merenung. Selama perjalanan puasa yang sudah kita lewati, tentu ketika kita ditanya apakah puasa kita batal, puasa kita bolong, selagi tidak ada uzur, pasti menjawab alhamdulillah. Kita sudah mendapat puasa sehari, 2 hari, 10, 11, 12 dan seterusnya. Tetapi apakah lisan kita mampu untuk menjaga kejujuran? Lisan kita apakah mampu untuk menjaga untuk tidak membicarakan aib saudara kita, aib orang lain?
Apakah kemudian mata kita sudah kita jaga betul untuk kemudian tidak melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, yang dimakruhkan oleh Allah? Apakah kemudian telinga kita pun juga kita perdengarkan pada hal-hal yang baik? Kita tutup betul-betul rapat telinga kita mendengar dari mungkin suara-suara ghibah yang kemudian kita tidak mengucapkan, tapi kita kemudian mengamini apa yang kemudian diucapkan oleh orang lain. Jadi sahabat Mimbar Unima sekalian, tentu sekali lagi marilah kita introspeksi bahwasanya jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita termasuk orang yang sangat merugi apabila ketika kita sudah bersusah payah menjalani bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, kita menahan diri tidak makan, tidak minum dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, tetapi kemudian kita lalai dalam hal-hal yang mengurangi hikmah puasa itu. Tentu yang kemudian menjadi kesimpulan adalah keberhasilan seseorang itu berpuasa itu adalah la'alakum tattaqun. Arti yang paling ringkas dan sederhana agar menjadi orang yang takwa. Apa itu takwa? Adalah takut kepada Allah. Khawatir kalau kemudian nanti puasanya itu tidak bermanfaat apa-apa bagi dirinya. Khawatir ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak kemudian kita itu bisa dengan puasa kita itu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita hanya sebatas menahan lapar dan dahaga, tapi tidak menahan dari apa-apa yang mengurangi hikmah puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan istiqomah agar senantiasa menjalani puasa di sisa hari Ramadan 1444 Hijriah ini dengan sebaik-baiknya. Mengingat bahwasanya puasa itu adalah tidak hanya membatalkan puasa, tetapi menahan lisan, mata, pendengaran, maupun kemudian indera yang lain dari perkara-perkara yang tidak baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa, selamat berbuka. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.